everyone, perkenalkan nama saya Nini Ratnasari. Saya mahasiswa Politeknik LP3 Jakarta Kampus Depok dan saat ini saya akan mewawancarai bersama saya sudah ada Karani mengenai pengaruh e-commerce terhadap pasar konvensional. Oke, baik Karani, selamat siang Karani. Mungkin boleh perkenalan tentang diri Karani terlebih dahulu agar kita lebih kenal. Oke, perkenalkan nama saya Rani Febrian. Saya asli Bogor. Saya sedang di bidang MUA. Oke, baik Karani. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Kak. Sejak kapan Karani mulai menjalankan bisnis MUA ini dan bagaimana awal mula pemasarannya? Mungkin dari mulut ke mulut kah atau ada media sosial tertentu? Jadi awal mulanya menjadi MUA itu sejak tahun 2022 itu udah mulai karir MUA itu berjalan dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sekarang udah bisa pakai media sosial, pakai IG, pakai WA, pakai Facebook juga. TikTok termasuk juga. Oke, berarti udah dua-duanya Kak, konvensional dan media sosial. Oke, apakah Kakak saat ini menggunakan media digital untuk promosi? Yang tadi Kakak bilang berarti udah pakai Instagram, WA, TikTok, Facebook juga udah pakai. Berarti sudah menggunakan ya Kak ya? Sudah menggunakan. Oke, selanjutnya Karani, menurut Karani bagaimana nih pengaruh e-commerce terhadap jumlah pelanggan yang datang secara langsung atau konvensional? Sangat berpengaruh banget ya, terutama kalau misalnya yang buat media sosial itu lebih kayak banyak pengunjungnya kita, jangkauannya lebih luas gitu ya gitu. Terutama yang ke mulut juga emang lebih banyaknya ya, lebih real ya, lebih banyak. Kata aku sih lebih ke mulut nggak ya sih ya. Karena mereka mungkin yang dari mulut ke mulut itu udah merasakan kayak hasil make up Karani puasnya gitu. Oke, berarti e-commerce berpengaruh dan mulut ke mulut juga berpengaruh ya Kak ya. Oke, selanjutnya Karani, apa keuntungan yang Karani rasakan setelah menggunakan e-commerce atau promosi di media sosial? Keuntungannya sangat berpengaruh buat aku ya. Terutama dalam iklan, dalam proses aku buat editing. Iya, dan lebih banyak pengunjung gitu ya Kak ya? Iya, seperti itu. Lebih banyak yang pengunjung booking, buat booking. Gitu sih. Oke, selanjutnya Karani, apa keuntungan yang Karani rasakan setelah menggunakan media sosial untuk jasa makeup Karani? Oke, baik. Keuntungannya sangat bermanfaat ya. Maksudnya lebih banyak pengunjung, lebih banyak yang DM buat booking. Itu lebih berpengaruh sih. Berpengaruh dari sana ya, dari media sosial itu. Oke, selanjutnya bagaimana Karani bisa menjaga kepercayaan pelanggan yang melakukan pemesanan secara online, mungkin dari cuman DM di TikTok atau IG ataupun kayak cuman WA, biar bisa jadi benar-benar booking tuh kayak gimana untuk menjaga kepercayaan? Terutama harus percaya diri ya. Nomor satu itu harus bisa meyakinkan pelanggan buat booking ke kita. Kayak kita mengirim testimoni itu, hasil makeup kita di situ sih, jadi langsung booking. Berarti benar-benar harus ada bukti yang real gitu ya kayak biar si yang cuman DM itu bisa benar-benar langsung booking. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari aku Kak, apakah pelanggan Karani lebih banyak datang dari promosi online atau secara konvensional ya, mungkin yang nggak tahu nih dari media sosial tapi tahu dari temennya atau dari saudaranya, seperti itu? Sejauh ini lebih banyak mulut ke mulut nggak sih, dari tetangganya mungkin dari saudaranya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak ngejob nih, kayak langsung aja, oh ini di mana ngejobnya, oh dari sini, jadi mulut ke mulut gitu. Mungkin tadinya kebanyakan misalkan si pengantin ini nih nanti rekomendasiin ke temennya, ke ya, saudaranya begitu. gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut. Berarti lebih banyak dari mulut ke mulut konvensional berarti ya Kak ya. Oke, selanjutnya Karani, apa tantangan terbesar yang Karani hadapi dalam beradaptasi dengan sistem digital dan e-commerce? Mungkin dari awal mulanya dari mulut ke mulut, sekarang harus terjun nih ke media sosial. Karena kan sekarang MUA itu harus wajib banget ya Kak ya punya media sosial buat mungkin dokumentasi dan lain sebagainya. Itu tantangannya apa Kak? Tantangannya harus setiap kali posting ya, harus rajin posting, minimal sehari 2 kali ya. Posting harus
harus percaya diri buat apa ya, konten gitu ya. ya Pernah ngalamin ini nggak sih Kak, konten. kayak stuck gitu si Iya viewersnya pernah gitu. karena kan mungkin aku pemula ya, jadi kayak merame di media sosial, tapi yang penting kita percaya diri. Percaya diri aja. Percaya diri aja, yang penting posting sehari 2 kali minimal, Rajin posting. Oke, mungkin dari awal mulanya sekarang masih sepi nih, nanti satu saat bisa meledak gitu kan, Iya, FYP seperti gitu. itu. Yang penting Karena- kitanya rajin. Iya, oke, baik Karani. Next, pertanyaan selanjutnya Karani, bagaimana strategi Karani agar tetap bersaing di tengah perkembangan e-commerce dan media sosial? Mungkin saat ini tantangannya MUA yang lain itu mungkin lebih banyak followersnya, si viewersnya lebih stabil, lebih sering FYP. Nah, bagaimana sih strategi Karani buat bisa tetap bersaing dengan MUA hits saat ini? Terutama kitanya harus percaya diri dan harus tunjukin emang setiap mua tuh berbeda-beda ya, Punya skill tersendiri. seperti kayak punya ciri khas sendiri gitu. Oke, selanjutnya apa motivasi Karani untuk bisa menjadi MUA yang menguasai e-commerce dan media sosial dan bahkan mungkin pasar secara langsung? Ingin menjadi MUA yang hits ya. Kedua, kalau misalnya ada kayak tren-tren kayak gitu, harus ikutin tren, mulai dari kayak tren make up yang lain. Mungkin transisi make up Nah, sekarang kayak lagi gitu. viral kayak gitu ya. Kebanyakan harus gitu sih tantangannya. Punya ciri khas gitu Ciri ya, khasnya, make up. iya, setiap mua tuh ada ciri khas masing-masing. Oke, terakhir nih Kak, pesan dan kesan Kak Rani selama menjadi MUA sejauh ini ya, dari tahun 2022 itu lumayan jauh loh, lumayan, berarti udah 3 tahun ya, 3 tahun mau 4 tahun saat ini, itu luar biasa sekali. Pesannya harus lebih semangat lagi, harus lebih rajin lagi, harus lebih percaya diri mungkin ya. Itu Wajib sih, percaya diri. wajib. Kesannya mungkin dari aku kesannya makin rajin, Banyak perjuangan. banyak perjuangan dari mulai bangun pagi, dini hari. Jam berapa sih Kak biasanya di job itu bangun? Jam mulai nih kayak bangun mulai jam 1 malam ya. Wow. Itu udah mulai beres-beres, packing kayak ini. Itu mulai kayak gimana ya, kesannya tuh sangat Ini ya butuh oh perjuangan. iya, ya. perjuangan aku kayak gini ya gitu. Orang masih tidur, ini udah bangun, udah Melatih kerja. kedisiplinan juga ya sih Kak. Baik Kak Rani, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara. Jawaban dari Kak Rani sangat luar biasa sekali ya, apalagi dengan perjuangan yang tidak mudah tentunya, harus bersaing dengan media sosial dan mungkin dari mulut ke mulut itu ada orang yang mengatakan bagus, ada orang yang mengatakan gak bagus. Itu kan harus siap menerima segala konsekuensi kritikan, saran dan lain sebagainya seperti itu. Oke, semoga Kak Rani tetap sukses di bidang MUA dan semakin jaya dan bisa tercapai keinginan harapan dari Kak Rani untuk bisa menjadi MUA yang hits. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Rani udah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami, dan untuk itu kami mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.